Halo, tes tes. 1 2 3 4 5 6. Kita sudah bersambung. Oke, halo Acilas Friends. Perkenalkan, nama saya Iksan Utama. Mungkin kita mulai dari gimana puasanya hari ini? Lancar? Berat? Nah, kalau kita nih, gue bakalan aus nih hari ini karena akan ngomong. Oke, jadi balik lagi, kenalin, nama gue Iksan Utama. Hari ini dan beberapa hari ke depan, gue akan menemani kalian di acara Aciles Ngabuburit Keep in Trust. Asik banget ya, Keep in Trust. Oke, di Aciles Keep in Trust ini kita akan ngobrol bareng beberapa pelaku otomotif tanah air kita, yang mungkin ada beberapa episode ke depan, nanti beberapa hari kemudian kita akan ngobrol bagaimana menjalankan hidupnya atau passionnya di dalam jalur otomotif. Kenapa gitu? Karena buat teman-teman yang nggak tahu, hidup di dunia otomotif itu cukup berat ya, banyak lika-likunya, naik turun dan kawan-kawannya, jadi kayak nggak bisa kayak hidup normal pada umumnya. Jadi banyak pengorbanan yang harus dikorbankan, materi, duit, uang, waktu, dan mungkin keluarga dan lain-lain. Dan juga ada juga kalau kita nggak punya passion yang benar-benar menuntut kita untuk mengambil jalur hidup yang seperti ini, agak berat ya. Jadi gitu. Jadi bintang tamu kita hari ini kita masih menunggu, sepertinya dia belum online. Jadi kita akan chit-chat dulu sedikit. Ada teman-teman yang baru join. Hai, semoga kalian menjalankan ibadah puasa dijalankan dengan penuh ketabahan dan keikhlasan dan kekuatan untuk menahan lapar kita di hari ini. Jadi di pandemi COVID-19 ini jangan berkecil hati, jangan mengeluh atau banyak banget yang kita kayak aduh nggak bisa kemana-mana segala macam. Ini semua kita jalanin rame-rame. Kalau kita atau kalian semua juga nggak menjalankan ini sesuai dengan peraturan pemerintah, ya akan lebih lama lagi kita menjalani karantina inilah, ibaratnya PSBB ini. Jadi dimohon banget untuk warga-warga Indonesia semua patuhi aturan masing-masing dari kebijakan daerah masing-masing lah ya. Jangan ada yang ngeyel, jangan ada yang ngerasa ada sok kuat, jangan ada yang ngerasa apa. Tolong hormati teman-teman kita lainnya, hormati keluarga kalian, hormati orang tua kalian, dan juga lingkungan sekitar kalian. Jadi jangan sosokan kuat lah, udah nggak zaman itu dulu, zaman-zaman SMA SMP lah. Sekarang kita udah zaman-zaman ini. Oke, kita ada beberapa join. Hai Karel, hai Indi, hai semuanya. Ini kalau gini bisa di-screen nggak sih? Mohon maaf ya, ini jadi pertama kalinya gue live interaksi. Biasanya gue live itu cuma kayak nunjukin cara gue bikin mobil, cara segala macam, atau mungkin live lagi balap. Jadi ya mungkin agak untuk chit-chatnya agak sedikit terbengkalai. Bang, lu puasa nggak? Alhamdulillah puasa, udah bulan ini sampai minggu ini lancar, alhamdulillah. Tidak ada godaan-godaan yang, karena nggak keluar rumah kali ya, jadi nggak ada godaan yang bikin gue lapar. Wow, Wonder Bro dari Malaysia. What's up Diksan? What's up Wonder Bro. Jadi One Bro itu teman gue waktu masih kerja di Malaysia, balapan bareng juga. Dia ada salah satu komentator event drifting di Malaysia dan juga di Indonesia. Itu ada Acilas Drift Battle, ada AMF, dia yang ngisi. Itu keren banget dia kalau ngisi. Jadi kalau misalkan di Formula Drift USA punya Jared, kalau Formula Drift Southeast Asia kita punya One Bro. What's up One Bro? Kapan ngerjain 6 silinder bang? Lagi dikerjain sih, cuman karena nggak bisa keluar rumah, jadi tunggu aja ya. Barang-barang sih udah pada nyampe, jadi jangan ntar ketahuan bini gue. Jadi barang-barangnya sih udah nyampe, cuman belum ada waktu aja ke bengkel gitu. Mudah-mudahan gitu. Kita coba, narasumber kita udah masuk belum ya? Kita cek dulu. Oh belum masuk. Oke, kita tunggu lagi deh. Nah, untuk teman-teman nih, kita coba buka ini dari puasa ini nih. Kita udah jalan beberapa hari puasa ini. Apa sih yang paling terberat kalian selama PSBB dan puasa ini? Mungkin bisa di-share untuk teman-teman. Jadi kayak nanti ada mungkin kita bisa sharing-sharing ya, bagaimana cara menanggulanginya. Mas, itu Seviro punya siapa? Mas, kepengen topinya bang. Mau?
Coba DM aja DM, nanti kita kirim topinya. Kebetulan gue ada beberapa yang belum kepake sih. Agak takut bini ternyata, wah bro, ntar lu kalau udah menikah coba deh. Dulu sih gue waktu belum nikah sih ngomongnya sama kayak lu bro. Begitu udah nikah ya, lu bangun tidur melek segala macam, temunya dia lagi, lu mati kalau dibacok lu. Oke, Melinda Lamora, tim Achilles. Tim Achilles. Hai Kak Iksan, di rumah aja ya? Yes, di rumah aja, udah hampir sebulan lebih. Ini dia bintang tamu kita, sudah join. Dia adalah pelaku otomotif, cabang aspal, 4 roda semua dijalanin, drag race, gymkhana, slalom gymkhana sama drifting, touring. Kita langsung aja kita sambut Randy Riupasa. Kita lihat salah satu pionir maestro roda 4 di tanah air kita ini ya. Dia main kontes, dia juru kuncena kontes. Asik! Halo guys. Ini dia. Halo bro, apa kabar Mas Randy? Masih baik. Gua ngomongnya Mas Randy aja ya biar agak sopan kali ya kita. Kayak siapa aja loh. Jadi buat teman-teman, gue sama Mas Randy ini di tim Achilles waktu kita drifting ya, balapan bareng juga, tanding bareng juga. Beberapa kali juga gue sering kalah sama Mas Randy. Jadi kita sekarang ngobrol aja ya. Mas Randy lagi sibuk apa nih di pandemik ini nih? Oke, lagi pandemik ini, jadi ya saya lebih memikirkan, kan kita balapan belum ada jadwal nih gara-gara pandemik ini kan. Nah, jadi kita mengakalin aja. Jadi paling saya sekarang lagi prepare mobil. Kita lebih mengurus mobil-mobil balap dengan melakukan hal-hal apa yang positif lah pokoknya, gitu. Jadi positif ya. Terus detailing masih nih Mas? Masih. Sekarang juga kan saya baru buka usaha baru, detailing dan coating. Jadi ya lagi gembor-gembornya cari cuan. Jadi buat teman-teman mau detailing, mau jadi mobilnya proper untuk kontes dan untuk show off di lapangan parkir, langsung aja kontak Mas Randy di Instagramnya. Jadi biar camik-camik gitu, estetikanya ada gitu kan. Jadi ya gitu aja. Mas Randy lagi di mana? Di rumah aja kan? Nggak kemana-mana? Lagi di apartemen aja nih, sekarang lagi nyantai-nyantai dulu, sekalian biar bisa live IG-nya keren aja. Asik, biar ada tema background di belakangnya. Oke, Mas Randy, kita masuk ke tema nih. Tema kita hari ini adalah passion. Menurut Mas Randy tuh passion itu apa sih di dunia otomotif? Oke, passion itu menurut saya adalah ketika kita melakukan sesuatu. Nah, ketika dikerjakan itu kita merasa nyaman, merasa seneng, merasa bahagia aja gitu ngelakuinnya. Itu adalah passion menurut saya gitu. Jadi ketika saya juga sekarang passionnya di bidang otomotif. Jadi ketika kita ngoprek mobil, bangun mobil, balapan, bersihin mobil, itu adalah bagian dari passion kita sebagai pecinta otomotif gitu loh. Wah, bersihin mobil aja tuh passion ya. Berarti gue nggak passion bersihin mobil. Pasti dong. Kalau saya itu apalagi terkenalnya mobil-mobil balap saya itu ya proper dan pasti harus clean. Bener-bener sebelum balap tuh ya ada ritual-ritual minimal cuci mobil atau poles mobil gitu. Jadi saat pada kita balapan, mobil pun dilihatnya pasti enak dilihat. Sponsor-sponsor seneng, eye-catching gitu. Gitu San, estetika itu penting, betul. Iya, jangan tidur terus. Jadi kalau misalkan teman-teman ya gue ketemu Randy tuh pasti kita ada cium-cium dikit di mobil gitu kan. Jadi kalau mobil touring pasti cium-cium ya. Cium-cium pasti udah gitu tuh. Cium-cium. Gitu. Oke, terus berarti untuk passion di dunia otomotif ini kan kalau menurut gue nih Mas Randy ya. Itu kan susah banget loh, serius loh. Hidup di dunia otomotif itu susah banget. Terus Mas Randy tuh bener-bener mengkedepankan passionnya untuk di otomotif ini atau gimana sih Mas untuk bisa kok survive gitu? Itu susah loh menurut gue ya. Yes, betul. Jadi ya itu. Jadi karena berawal dari hobi dan
salah satu pekerjaan yang terbaik itu adalah hobi yang dibayar. Ketika kita bangun mobil, kita ngerusak mobil orang, tapi kita dibayar. Nah, itu merupakan satu passion dan juga kepuasan sendiri gitu loh. Betul juga sih. Jadi ada motivasi di situ ya. Yes, gitu. Oh, oke. Dibayar tunai kan, Mas? Tapi sekarang udah nyediain kartu kredit juga bisa kok, bisa gesek. Oh, gitu. Kita terima segala macam ya, kita terima segala macam. Oke, terus kita akan coba nih, lu kan ada di beberapa cabang ya, ada gymkhana, ada drag race, ada drifting, touring. Lu lebih passion kemana sih, Mas? Dari 4 cabang itu atau cabang-cabang lainnya lah? Itulah kelebihan saya di sini. Jadi ada orang-orang media juga, waduh, kemarin lu ada di balap ini, sekarang lu ada di balap ini. Nah, ini kelebihannya saya itu, saya emang berkecimpung di berbagai motorsport, dari mulai balapan sampai kontes, berkecimpung gitu. Nah, kalau yang dibilang yang paling senang ini sekarang sih terus terang lagi benar-benar fokus dan suka itu di gymkhana gitu ya. Karena menurut saya gymkhana itu lawannya itu adalah diri kita sendiri gitu. Dimana kita harus melatih mental, melatih kesabaran, dan juga bikin mobil tuh harus nyatu sama kita gitu. Nah, itu merupakan basic saya di motorsport itu sendiri gitu. Jadi ketika kita ke cabang-cabang yang lain itu mungkin lebih mudah gitu dibanding dengan slalom atau gymkhana itu sendiri gitu loh. I see. Soalnya gue setuju sih gymkhana ya. Soalnya gue gymkhana itu gue sama sekali nggak berani nyobain. Gue pernah nyobain sekali dan itu gue agak kapok. Soalnya nggak ada lawannya, men. Cuman ada waktu, itu gila. Tegang. Nggak ada lawannya. Jadi lawan itu diri sendiri. Lo harus, apalagi kalau kejuaraan gitu udah final, itu bener-bener fokus, emosi. Wah, pokoknya pol sih menurut gua kalau gymkhana itu gitu. Seru. Itu gua akuin, gua jempol lah buat lo, Mas Den. Lo udah banyak jalan malang melintangnya di dunia otomotif, apalagi balapan kita ini. Oke, kita mungkin akan lanjut lagi ke topik karena gue pengen tahu, Mas, ada nggak sih masa-masa tersulit lu di dunia otomotif ini? Oke, masa-masa tersulit pastinya ada. Namanya kita balapan, pasti pernah ada kalah, pernah ada gagal gitu loh. Tapi ya menurut saya pemenang itu adalah orang yang bisa bertahan di mana orang lain menyerah, atau enggak orang yang bisa bangkit pada saat dia pernah gagal gitu. Jadi kita tetap survive gitu. Yakin lo bisa bangkit, Mas? Oke, itu susah loh. Bangkit dong. Susah loh. Susah loh, bener. Susah, memang susah. Cuman ya namanya passion ya, dunia kita di sana. Ya mau nggak mau pasti kita harus ngulik-ngulik. Ya entah kita upgrade mobil misalnya, perbanyak latihan, dan juga yang satu, kita jangan pernah malu untuk bertanya, atau yang lebih jago atau ke senior itu kita jangan pernah malu untuk sharing gitu loh. Betul. Jadi kita berbagi ilmu lah ke yang siapapun itulah ibaratnya. Harus. Siapapun itu kita juga ke yang bawah juga, yang mau berilmu sama kita juga harus sharing, kita harus bagi pengalaman, karena kalau balapan itu kita buka-bukaan aja deh gitu. Kalau bakat itu emang udah ada dalam diri kita gitu. Kita jadi emang nggak bisa dicontoh. Kita semua cara kita sama, cuman nggak akan pernah sama aja gitu. Gitu. Betul. Tapi yang bikin gue masih belum nangkep itu adalah passion lu itu bikin yakin lu bisa bangkit lagi. Itu suatu step yang susah banget loh bro menurut gue ya. Karena kita cinta sesuatu nih, terus untuk ngelakuinnya tiba-tiba lu kayak nabrak tembok, jatuh, kegulung, dilempar tangga sama tetangga dan segala macem lah. Dan lu bisa muncul lagi gitu loh. Itu kayak susah banget ya menurut gue ya. Itu emang susah. Tapi di saat kita muncul kembali, kita comeback-nya kembali, dan kita menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan, ataupun kita balik kembali menjadi juara, waduh San, itu rasanya luar biasa. Itu terbayar semua jerih payah kita.
Tuh, Gitu. walaupun podiumnya cuma berapa menit doang ya, tapi kayaknya gitu Iya, kan. tapi kadang dalam hati Tuh, kecil tuh, tuh, pasti, tuh. waduh, proud, ada proudnya gitu loh. Oke, coba sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin kita ada beberapa yang pengen tanya nggak nih viewer kita yang udah sampai ribuan nih kan live-nya, sampai viewer 1000 lebih loh. 3.500-an nih San Bola. Wah gila banyak lagi. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin cocok tadi kita bahas. Udah gue pin tapi gue nggak ngerti cara pinnya jadi gue scroll aja. Ada perawatan spesial nggak sih untuk mobil Gymkhana? Karena kan kita udah ngebahas Gymkhana nih. Oke, untuk mobil Gymkhana sendiri itu biasanya kita perawatannya selain ban yang pasti ya, kita setiap seri itu pasti kita ganti ban baru. Untuk ban depannya menggunakan ya biasa semi slick, belakangnya menggunakan yang biasa. Nah itu biasanya kita ganti. Terus kalau perawatan mobilnya sendiri paling kita tune up aja kalau mau event. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi paling kampas rem tangan biasanya gitu, karena di Gymkhana itu rem tangan itu sangat dibutuhkan gitu loh. Kalau boleh tahu bannya pakai apa sih? Saya juara nasional ya pakai Achilles terus. Wah, tim Achilles. Hashtag tim Achilles. Oke, jadi untuk Gymkhana sendiri saya di bagian depan itu menggunakan Achilles 123S dan juga di bagian belakang saya menggunakan Achilles ATR Sport gitu. Kok gue berdengar yang kok bisa kebalik itu? Gini, jadi kalau untuk Jazz itu kan kita di ban depan. Depan itu kita butuh traksi. Nah, belakangnya itu kita butuh loose. Gitu. Jadi depannya itu kita pakai semi slick 123S. Untuk belakangnya kita cukup menggunakan pakai ATR Sport aja karena kan ditarik-tarik sama depan. Gitu. Jadi lu butuh kecuali mobil RWD gua. Ya, kecuali mobil RWD. Kalau mobil RWD ya depan belakang saya full pakai 123S gitu loh. Kalau RWD justru full depan belakang. Full depan belakang karena belakang butuh grip, depan pun kan butuh belok. Butuh grip. Gitu. Oke. Ini pertanyaan kedua nih buat Mas Randy nih. Aduh, Mas Randy. Siapa sih tokoh otomotif yang paling inspiratif untuk Mas Randy? Asik banget nih. Tokoh inspiratif, kalau saya itu jujur, kalau guru saya itu adalah papanya Alinka, Om Didi Hardianto. Gitu. Jadi dulu saya cerita di situ. Ya, dulu jadi awal mula terjun ke slalom itu karena tertarik ikut dulu itu dia ada Dietz Motorsport ya kalau nggak salah ya. Nah itu jadi sekolah dan juga kita bisa sewa mobil buat belajar slalom. Gitu. Nah di situ dan iya, dulu ada di Arta Gading, dulu ada di Arta Gading, di atas itu kita penyewaan lah buat latihan slalom, mobilnya pun disediain. Nah, dari situlah bermula main-main slalom, akhirnya ikut-ikut kelas-kelasnya dan sampai akhirnya terjun ke dunia balap sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Jadi salam hormat buat Om Didi Hardianto. Itu mudah-mudahan Alinka nonton ya. Gitu. Oke, sekarang coba kita lanjut lagi. Tadi kita ada pertanyaan berapa simpang siur sedikit. Kita balik lagi. Ini yang paling gue suka nih. Jadi ada mitos katanya kalau misalnya kita balapan, kita punya keluarga, itu akan menyurutkan passion lo. Menurut lo gimana nih? Nih kita sama-sama pasangan baru nih. Menurut lo gimana? Gue tanya dulu kalau. Kalau menurut gue sih passion gue 100% masih. Cuman 100% masih. 100% masih. Cuman memang kita nggak bisa jor-joran kayak dulu. Maksudnya kayak kita kan dulu mau makan mau enggak kan, ya udah sih yang penting balapan. Gue lebih ke situnya. Kalau gimana? Betul. Sama. Saya pun sudah memprepare sebelum masuk ke rumah tangga. Saya sudah memprepare. Jadi emang saya punya cita-cita. Ya dari semua cabang motorsport yang saya ikutin, saya harus ada prepare mobilnya gitu. Jadi memang sebelum saya menikah, saya sudah
menyiapkan semua, jadi menyiapkan masing-masing mobil yang akan saya pakai buat di kejuaraan motorsport gitu. Jadi di mobil driftingnya udah ada, mobil slalomnya udah ada, mobil touringnya udah ada. Nah itu sebelum nikah bro. Kalau udah nikah tuh bahaya gitu. Jadi sebelum nikah gue udah sikat dulu. Yang penting mobilnya ada dulu, ya kan bangunnya nanti nggak apa-apa gitu. Jadi sekarang nggak ganggu cash flow dapur. Itu berarti gue salahnya di situ kayak bro. Gue ada mobil Salah ya. Gini gue nonton gak sih? Nah ya jadi ya, emang pasti memang setelah menikah ya pasti keluarga harus dijadikan nomor satu. Ya cuman ya passion, tapi emang kita kebetulan ya pasti istri juga pasti ngedukung dong, namanya passion suami kan. Selama positif dan juga nggak aneh-aneh udah pasti didukung gitu. Ya intinya berarti dari sisi keluarga masih ngedukung Mas Randy untuk balapan berarti gitu ya? Masih kalau masih ngedukung ya. Cuman ya berarti, kita harus lebih pintar-pintar juga sih gimana caranya balapan itu nggak kocek duit dapur gitu. Makanya dengan adanya sponsor dan lain-lain gitu loh. Oh, oke. Saling membantu lah. Pokoknya intinya jadi mitos keluarga itu atau punya keluarga dalam dunia balap itu bakal merusak karir itu bohong berarti ya. Kita sama-sama masih mendukung gitu ya. Ya kalau misalnya itu ya pas harus mendukung dong, harus dikontrol. Halo Om Silas, ada Om Silas. Silas, buka baju dong. Wow, rame juga penonton kita kan. Ini juga salah satu toko otomotif yang banyak ininya ya, Om Silas ini ya. Di semua dia main nih. Lagi belajar drifting loh. Jangan-jangan ntar event besok Silas ikut drifting nih. Wah, gawat nih. Wah, gawat. Aduh. Oke, lanjut lagi. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apa ban andalan Mas Iksan dan Mas Randy buat balapan? Coba jawab dulu Mas Randy, dari Mas Randy dulu deh. Oke, untuk di slalom saya punya ban andalan 123S karena memang di slalom sendiri tread wear maksimalnya itu 200-an. Jadi kita nggak boleh tread wear-nya di bawah 200. Iya dong, sesuai regulasi. Jadi Achilles 123 menurut saya yang terbaik buat di slalom. Dan untuk di drag race sendiri, saya juara nasional juga menggunakan ban ATR K-Sport. Itu loh. Nggak usah ban slick, saya cukup dengan ban ATR K-Sport dengan tread wear yang 120 itu memberikan grip yang sangat pol, menurut saya cukup untuk mobil 4 wheel gitu loh. Dan untuk touring sendiri ini kita mau ngeriset Evo ya? Evo gitu. Oke, kalau dari gue sih ban gue lebih suka sedapatnya aja kalau lo mah. Kalau lo mah sedapatnya aja ya. Gue ATR Sport karena bannya lama banget habis sama Mas Randy, jadi gue gak bisa ganti-ganti ban. Oh ya. Siap kalau begitu. Ngomongin drag race nih, kita udah lama banget. Kayaknya terakhir turun kapan Mas Randy ya? Terakhir turun itu tahun lalu. Tahun lalu. Itu pakai mobil apa? Yang Evo 3. Yang Evo 3. Oh, yang kuning bukan sih? Ya, yang kuning. Nah, tapi sekarang sedang prepare yang baru juga. Mungkin tahun depan kita bakal turunin. Boleh dikasih bocoran sedikit apa nih yang baru-baru nih dari Mas Randy nih? Satu, ada Estilo 4 wheel pertama di Indonesia. 4 wheel, boleh. Terus? Dan satu lagi tetap Evo 3 yang terbaik. Evo 3. Iya, ada Mas. Apakah Adit, wih, keren. Pas and low. Ngomong-ngomong, kalau misalkan si Estilo itu ada target waktunya nggak sih, Mas? Oke, target waktunya sendiri saya pengen memecahkan karena Estilo itu belum ada yang kepala 10. Targetnya sih nggak muluk-muluk, pengen kepala 10 aja dulu gitu. Jadi pengen jadi Estilo pertama yang kena 10 detik gitu loh. Itu bakal masuk muri nggak tuh kalau kayak gitu? Ya kalau kita urusin bisa-bisa aja mungkin ya. Ya mungkin boleh lah. Catatan rekor tersendiri ya. Gitu. Dari Silas nih. Kok gue salah ya? Gue kan mau nge-scroll komen malah scrollnya laptop. Sorry. Jadi Silas.
Oke, kita lanjut lagi. Ada siapa lagi nih? Estilo 9.11 second 400 wah aduh kencang kali, tinggi mundur. Aselole. Ngomong-ngomong Aselole itu apa sih? Ya itu trademark salah pembuka dari gua aja gitu kan. Kalau orang-orang bilang hi guys, semua hi guys. Gua mau bikin satu yang beda aja dengan Aselole gitu. Aselole. Nggak ada artinya? Tapi ya membooming juga. Nggak ada artinya. Cuman hai aja. Juga itu membooming banget kali itu, gua sampai nempel di otak gua juga itu. Enak aja gitu nyebutnya. Iya, sehat-sehat semuanya. Halo. Sorry gue batuk, tapi kan kita jauh-jauhan jadi aman. Masker. Wah, dari acurunges bahas bikin food truck yang ngebut dong. Wow, Bang. Bikin food truck ngebut kan lucu juga tuh. Mau kemana tapi? Gue pernah lihat yang di Asaf, ada yang di video di Asaf tahu bulat. Lu pernah nonton gak tuh? Oh, tahu bulat. Itu nih Bang Acu mesti nonton tuh tahu bulat. Mobilnya mobil balap gue lagi. Wah, yang benar. Iya. Carry ya? Geri bener. Betul sekali. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong, lu kalau misalkan bawa mobil carry gitu, ada bedanya sih bro, kan cuma depan doang gitu, nggak ada belakangnya. Halo. Nah, inilah. Jadi kenapa gua sekarang ngebangun carry Himax, disebutnya Himax ya. Itu di kejuaraan nasional cuman gua satu-satunya yang pakai. Itu gua nggak sembarang bangun San. Itu benar-benar gua ngeriset. Jadi gua sebelumnya itu kan pakai BMW M40. Ya kan? Pakai BMW M40 ini kok gua lihat yang menangnya kok mobilnya itu lagi pickup, terus kalau enggak ini sedan sasis pendek. Kenapa? Gue hitung-hitung. Oh, ternyata kuncinya itu kita butuh grip dan mobil yang gesit itu dengan menggunakan mobil sasis pendek, San. Jadi akhirnya gue browsing nih, apa sih mobil RWD dengan sasis pendek gitu loh. Akhirnya keluar tuh mobil nih Himax nih. Wih, boleh juga nih ya. Belum ada yang pakai nih di Indonesia. Akhirnya gue belilah tuh Himax dan langsung gue swap engine dan terbukti di kejuaraan nasional langsung mantul. Swap engine pakai apa? Gue tahu swap engine. Itu swap engine. Gue swap engine pakai mesinnya Grand Max 1500. Bawaannya kan cuma 1000 cc. Oh, berarti itu mobil gitu. Lu modifnya lumayan banyak juga berarti ya? Lumayan bro. Itu sekarang kemarin ditandingin sama Fortuner diesel sih. Fortuner diesel gue tinggalin bro. Asik. boleh. Kencang itu bro. Sini gue potong sasisnya. Jangan lah, ntar dikiloin. Silas M40-nya ganteng banget sih. Dia mah serius banget kalau bangun mobil sih. Nah itu Silas sama lu mirip. Jadi dia betul. Kita punya passion yang sama. Estetika. Dia pun jadi pernah tenggelam. Bukan tenggelam, maksudnya. Gimana? Bukan tenggelam ya. Dia kayak kemarin nih, postingan kemarin Las. Yang dimana dia bikin M40-nya itu seperti robot. Dan banyak ejekan-ejekan. Tapi itu passionnya dia, benar. Itu passionnya dia. Itu menurut gua, betul. Ya kita pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Pengen tampil beda. Coba dong Om Silas, gimana? Ceritain sedikit. Tapi dia membuktikan dengan mobil robotnya itu dia juara nasional. Betul. Nggak main-main. Gila, itu merupakan passion menurut gua gitu. Dan sekarang ya dia bangun mobil M40 segala macam proper gitu, udah di luar kepala. Robot aja gua bikin, apa yang proper dia nggak. Wah, ini juga nih ada 30 lovers ini, ada Jaya Autoper ini, dia penerus M40 gua bro. Jadi dia sekarang turun di dunia Gymkhana ini menggunakan M40 karena dulu dia serius senang banget sama M40 gua. Tapi ya gua turunin itu ilmu yang M40-nya gua turunin semua ke dia, dan sekarang dia di kejuaraan nasional juga makin oke nih. Ini teman-teman dari Banten dan Serang. Halo. Berarti jadi kalau misalkan katanya pencemaran nama BMW itu dia dulu. Si Silas bilang dulu. Ya, jadi mobil jadi robot ya, tapi buat teman-teman nih, passion itu lu menunjukkan sesuatu yang benar-benar lu cintai, lu sukai, walaupun despite sekeliling lu akan ibaratnya netizen akan menceramahi lu kayak apa tahu gitu ya.
Dan lu bisa kayak gitu, tak? Gitu. Hebat, tak? Ya, itulah gitu. Ayo, pertanyaan nih dari Beamer Auto Shop. Om Botak, cita-cita yang belum terkabul apa? Nah, apa cita-citanya nih Om Botak? Cita-cita yang belum terkabul ya mungkin target ke depannya ini bisa juara nasional Gymkhana di kelas A dan B. Itu sih targetnya yang belum terkabul. Jadi A dan B bedanya apa ya? Kalau A itu gerak roda depan, B itu gerak roda belakang. Gitu. Ya kan saya main di dua-duanya. Nah, untuk jadi dua-duanya itu yaitu merupakan cita-cita terbesar saya, bisa juara nasional A dan B, karena itu merupakan dua mobil berbeda, dua cara bawa mobil yang berbeda, tapi kita bisa taklukkan gitu. Itu balapannya satu hari kan? Seingat gua kalau Gymkhana? Sama, balapannya sama. Terus jadi kalau Gymkhana itu dan tuker mobil. Iya, jadi lu kebayang nggak? Lu di saat lu bawa mobil gerak roda depan, lu nggak boleh kopling. Tapi di saat lu bawa gerak roda belakang, lu harus kopling kalau mau tarik rem tangan. Nah, itu jangan sampai lupa, bro. Menurut gue sih itu susah banget ya, karena lu turun mobil, selang berapa jam udah masuk lagi. Itu susah sih. Iya, betul. Kenapa? Silas kenapa? Cita-cita yang belum terkabul, rambut gondong 80 cm, body lurus triplek. Itu rambut jadi Tommy gua. Gitu. Oke, seru banget. Apa lagi? Kita bahas apa lagi? Gue udah mulai aus nih masalah. Lu pasal lu lancar tak? Sorry Mas Randy, botak lagi. Sorry. Aman. Maaf. Aman. Oke, mungkin siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin kita bertanya, kita pancing-pancing deh. Apa yang bikin Mas Randy percaya kalau bidang otomotif itu bisa apa ya? Ibaratnya bisa menghidupi lu. Ada yang WA tadi. Gue nggak bisa buka WA-nya nih, brother. Gue nggak ngerti. Gue mesti belajar lagi. Oke, nah itu yang saya bilang tadi. Pekerjaan yang terbaik adalah hobi yang dibayar. Nah, di mana kita punya passion, dan ketika orang lain suka ataupun senang, nah mau nggak mau kita kalau build mobil dan segala macam itu kita ada nilainya yang harus mereka bayarkan pastinya gitu. Betul. Gitu. Jadi untuk sekarang ini saya emang workshop saya ini saya mau bikin one stop shop di mana kita bisa bangun mobil balap, bangun body, reduce body dengan karbon, dan juga terakhirnya nanti kalau mobil udah beres kita bisa finishing dan juga detailing. Jadi keluar mobilnya cakep gitu. By the way, kita punya penonton dari Filipino, bro. Grey with Tagalog. Oke, misal kapan drift di Bali? Kapan kita drifting? Kita drifting di Bali kapan ya? Itu boleh juga ya ke Bali ya, kapan-kapan ya? Mahal banget tapi ya? Ya, emang seru sih ya, cuman ya lagi COVID gini susah ngomong ya. Kita juga nggak bisa menyalap ya bingung ya, lagi COVID begini. Situasi semua lagi down juga. Ya untuk pembalap juga pasti ada aja yang lagi pada merosot lah atau apa, pasti banyak sih. Iya sih. Jadi kita belum bisa menentukan apakah udah tahun ini ada balap atau enggak. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini saya pribadi sih nggak yakin. Bakal ada bisa motorsport tahun ini bisa berjalan. Tapi ya kita berdoa aja. Itu semoga semua lekas pulih, semua bisa kembali normal dan juga bisa balapan lagi. Ini ada yang nanya nih dari Rian. Gimana caranya nyembunyiin mobil balap dari bini, Bang, katanya. Oh, itu gua nggak bisa. Itu gua gagal. Jadi gua pernah nyembunyiin dan akhirnya ketahuan. Itu endingnya jelek banget sih. Coba kalau lu gimana? Jelek ya. Waduh.
Gimana kalau gue sih alasannya punya orang sih biasanya. Nah, itu Bisa paling enak ya. Jadi paling gampang. jarang. Ya. Karena lu punya bengkel, jadi lu bisa kayak ini punya orang gitu ya. Kayak gue Iya salah betul waktu itu. betul. I see. Oke. Mungkin kita udah hampir setengah jam nih menemani teman-teman. Nah, ada satu question terakhir. Pesan Mas Randy untuk Achilles Friends ini dengan passion masing-masing, apa nih pesanan nih? Oke, jadi pesan yang mau saya sampaikan untuk semua pencinta otomotif dan juga siapapun yang mau terjun ke dunia motorsport, gitu kan. Jadi ya itu juara itu menurut saya bukan hanya butuh perjuangan, tapi semua butuh pengorbanan dan juga kesabaran gitu untuk mencapainya. Kita menjadi pemenang gitu. Dan satu lagi, pokoknya lo harus punya idol di dalam motorsport. Nah, lo terus lo lihat tuh idol, teruslah lo berusaha sampai idola lo itu menjadi pesaing lo, gitu. Jadi Mantap, idol itu yang lo kejar. Yes, lo punya target. Siapa idol? Idolnya Mas Randy siapa nih? Ya seperti dulu lah ya. Kalau dulu zaman saya itu idol saya Om Didi Ardianto gitu, dari guru saya gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa satu track, sampai akhirnya kita bisa di atas dia. Itu namanya pemenang sejati, bro. Gitu. Achievement dari passion ini. Yes. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditambahin mungkin Mas Randy? Ada beberapa materi lagi, apakah kita mau menyudahkan konferensi ini? Masih rame nih tapi kayaknya San. Masih rame. Kita coba kita ada beberapa tanya jawab dulu yuk. Kamu katanya mau bagi-bagi hadiah San. Nah itu bro. Nah ayo. Itu dia. Ada nungguin loh. Nah lo bro. Nanti mungkin dari kita akan bagi-bagi hadiah, tapi akan di apa namanya? Diolah dulu sama tim-tim Achilles ya. Jadi gue nggak tahu mau jawab apa bro. Jadi nanti akan dihubungi langsung oleh tim Achilles langsung kepada DM masing-masing. Jadi tenang aja, don't worry. Yang sudah capture, yang sudah nge-repost itu semua katanya udah ditampung. Nanti bakal diumumin siapa pemenangnya ya. Jadi tuh giveaway dong Kak Ihsan. Ayo mau giveaway apa ayo. Nanti kita akan DM langsung. Langsung DM ya. Langsung DM. Oke, kalau gitu cukup dari kita. Terima kasih banyak Mas Randy. Jadi buat teman-teman juga, rangkumannya adalah passion itu worth it untuk kita kejar. Jadi lo believing atau percaya banget sama passion lo. Jadi kali Mas Randy udah kasih tahu bagaimana struggle-nya dan segala macam. Dan juga yang mitos bahwa keluarga akan menyurutkan passion lo itu bohong, ya bisa dibilang gitu. Bohong, jadi kayak saling support. Oke, nanti akan ada lanjutannya untuk mention pemenang rezeki Ramadan. Mungkin hari ini kita cukup sampai situ aja. Nanti beberapa hari kemudian akan ada bintang tamu lainnya untuk teman-teman juga. Jadi stay tune, timeline-nya di IG-nya Achilles. Mas Randy, terima kasih banyak. Dan ada Amandio baru muncul. Sandi sulap dong. Aduh, ini juga salah satu pembalap andalan Achilles, tim Achilles ya. Gimana dong? Itu dia. Jadi kalau kata orang bakat nggak ketemu sama bakat nggak ketemu dengan nasib ya itu tidak kita, tapi bakat ketemu nasib ketemu rezeki itu all in Amandio tuh biasanya. Betul. Oke, kita cukup aja sampai sini. Terima kasih banyak waktunya Mas Randy. Thank you, semoga pandemi ini bisa dilalui dengan segenap keluarga baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke? Siap. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman, dan Mas Randy dan semuanya. See you. Bye-bye.